Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fi Arfiah, NIM A1C220069 dari R001. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia baku, dan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku, serta akan memberikan pendapat saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di sosial media. Kedudukan bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Lalu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, hakikat bahasa Indonesia baku. Banyak orang yang menyamakan pengertian bahasa Indonesia baku dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makna baku tampaknya belum dipahami dengan benar. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia berpengertian bahwa bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa Indonesia baku itu biasanya terdapat dalam komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan instansi resmi, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Lalu pada wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya, dan juga kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku. Bahasa Indonesia tidak baku biasanya terdapat pada bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Lalu, bahasa Indonesia tidak baku sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dan walaupun seperti itu, bahasa tidak baku memiliki arti yang sama meskipun berbeda dengan bahasa Indonesia baku. Selanjutnya, pendapat saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini media sosial digunakan oleh siapa saja dan kalangan mana saja. Nah, untuk itu kita harus menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Menggunakan media sosial dengan bijak bisa dicerminkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan. Nah, jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan, itu akan mencerminkan diri kita sebagai seorang pelajar dan sifat nasionalisme yang ada pada diri kita. Dan yang seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Nah, jadi jika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada sosial media, maka tidak ada lagi batasan yang membedakan antara sosial budaya setiap daerah. Jadi, ayo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada media sosial kita. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.